Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Rudi Hartono, channel. Di sini saya akan membagikan tips kepada kawan-kawan, dimanapun kawan-kawan berada. Ini usulan dari teman kita yang ada di beberapa daerah, agar supaya menyampaikan bagaimana caranya sebenarnya kita itu membentengi rumah tinggal kita. Jadi pada kesempatan ini, dalam video ini, saya akan coba terangkan sebagaimana supaya gampang untuk dipahami gitu ya. Jadi yang pertama sekali begini kawan-kawan, kita menyiapkan air dan garam kasar. Air dalam mangkok saja, dan garam kasar itu dicampurkan ke dalam air tadi. Lalu doanya seperti apa? Sebelum kita mulai, kita itu berwudu, dan yang dianjurkan kita sholat sunat 2 rakaat, bermohon kepada Allah agar apa yang kita pinta diijabah oleh Allah Ta'ala. Jadi begini, kita hanya membaca surah Al-Fatihah 7 kali, ditambah dengan surah Al-Ikhlas 7 kali, ditambah dengan surah An-Nas 7 kali, surah Falak 7 kali, ditutup dengan Ayatul Kursi 7 kali. Jadi kawan-kawan, sebelum saya lanjut, ada beberapa teman kita itu membuat seperti itu, tapi toh tetap ada juga di dalam rumah itu seperti kelebat-kelebat itu yang tidak menyenangkan gitu ya. Jadi sepertinya ayat-ayat yang dibaca tadi itu tidak mampu untuk menetralisir ruangan di dalam rumah kawan kita tadi. Lalu di mana kurangnya? Ayat itu memang gampang kita hafal dan sudah ada di dalam kepala kita. Tapi bagaimana supaya ayat itu berfungsi? Itu jadi masalah. Banyak orang membagari rumah tapi tidak terpagari gitu. Karena kurangnya di mana, kawan-kawan? Itu kembali kepada diri kita. Kembali kepada diri, ya. Sebelum kita memulai yang saya katakan tadi, kita berwudu, sholat sunnah 2 rakaat, dan duduk bersela. Duduk bersela. Yang kita lakukan apa dalam duduk bersela? Kita berzikir kepada Allah. Kita bangkitkan nur kita tadi itu, yang itu sudah ada saya terangkan dalam episode di video saya yang lalu, yang pertama, tentang pembangkitan nur. Nah, jadi kita harus bangkitkan nur kita dulu, kawan-kawan. Harus kita bangkitkan itu. Setelah dia bangkit, makna bangkit di sini dia itu rasa ya. Kita itu merasakan sesuatu. Contohnya di sini, ini ada kayak merasa kesemutan atau mungkin kebas, dan di badan kita jadi merinding atau apa gitu. Dan itu lahir dia. Itu lahir sendiri. Kebas ya. Nah, itu anasir kita itu mulai tumbuh dan nur kita itu mulai bangkit dia. Itu tidak lama. 1 menit, 2 menit udah bisa. Nah, setelah itu kita lakukan, kita berzikir kepada Allah, bangkitkan dulu nur kita itu, nur diri kita, baru kita bisa membaca itu. Maka bacaan apa yang pun yang kita baca itu akan hidup. Ayat itu akan hidup dengan sendirinya. Baik, itu kita baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Falak 7 kali, Anas 7 kali, tutup dengan Ayatul Kursi 7 kali. Lalu kita ambil nafas kita, tarik nafas,
sampai jatuh dia di bawah, 2 jari di bawah pusat. Tidak lewat dari situ. Tarik dia napas kita. Lalu tiupkan kepada media, air dan garam tadi. Tiupkan 3 kali. Begitu kawan-kawan. Lalu setelah itu apa? Kita siramkan aja tadi apa yang kita baca tadi itu, air dan garam tadi itu kita larutkan jadi satu. Itu kita siram keliling rumah, di sekeliling rumah kita sendiri, atau rumah teman kita, atau rumah saudara kita, atau rumah siapa saja yang membutuhkannya. Kita siram dari kanan ke kiri, kawan-kawan. Jangan dari kiri ke kanan. Maknanya itu ya seperti kita melihat orang tawaf di Masjidil Haram. Nah, begitu. Seperti kita melihat orang tawaf di Masjidil Haram di Mekah. Lalu sembari kita itu membaca sholawat, kawan-kawan, sholawat Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai selesai kita siramkan di sekitar pekarangan rumah kita. Dan ini sangat mudah diperbuat ya. Yang penting kita membuat tadi itu secara istiqomah. Ya. Berserah diri kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Fullkan kita berserah diri kepada Allah dan bersandar kita kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sepertinya hanya ini yang bisa disampaikan. Silakan nanti Anda boleh, saudara-saudaraku, kawan-kawan saya, itu boleh memberikan komen apapun selama masih punya etika, masih beretika ya. Jadi kita saling membagi, saling kita tuh ya sharing gitu dalam hal pengetahuan. Sebab ini semua titipan dari Ilahi. Sampaikanlah satu ayat. Walaupun hanya satu ayat, sampaikanlah. Selama itu buat kebaikan, insya Allah pahalanya akan mengalir kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga dapat dipahami, saudara, kawan-kawan. Saya akhiri. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.